Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama dengan sambil menunggu bagaimana nanti penjelasan atau reaksi dari Pak Menteri dan Pak Wamen yang sudah kami komunikasikan, maka saya sampaikan, saya underline lagi terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming, terutama pada riwayat pendidikan di Orchid Park Secondary School ya. Jadi ini ada dua sumber data yang saya pakai. Pertama adalah prokompimsurakarta.go.id ya. prokompimsurakarta.go.id dan kemudian laman Wikipedia ya. Kita tahu bahwa penjelasan yang ada di Wikipedia itu harus dikonfirmasi. Maka konfirmasi dari apa yang ditulis di Wikipedia saya konfirmasikan melalui laman prokompimsurakarta.go.id. Prokompim Surakarta ini adalah website resmi dari pemerintah daerah Kota Surakarta, di mana di tahun 2019 Gibran Rakabuming menjadi wali kota di sana. Saya bacakan dan kemudian saya akan lakukan analisis mengenai ketidakakuratan dari apa yang ditulis di Prokompim ya. Prokompim di sini memberikan penjelasan. Sejak kecil Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo. Tetapi saat sekolah menengah pertama ya, dirinya pindah ke Singapura. Jadi artinya dari Prokompim kita mendapatkan data bahwa Gibran memang tidak lulus SMP di Surakarta. Karena menurut Prokompim dia pindah ke Singapura pada saat sekolah menengah pertama ya, dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School Singapura. Nah, ini perlu kita berikan konfirmasi, klarifikasi, dan koreksi ya, untuk rakyat tahu bahwa Orchid Park Secondary School Singapura itu baru berdiri tahun 1999 dan baru mulai beroperasi di tahun 2001. Artinya apa? Artinya bahwa di tahun 2001 dia baru memiliki satu level kelas, yaitu kelas 1 SMP. Karena apa? Karena Orchid Park Secondary School sebagaimana hierarki dari pendidikan dasar dan menengah di Singapura yang berbeda dengan hierarki pendidikan sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Di Singapura, sekolah dasar SD di Indonesia itu di sana namanya primary school. Kemudian untuk di Indonesia itu SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas, yang diawali di sekolah 7 ya, 7, 8, 9 itu setara SMP dan 10, 11, 12 itu setara SMA. Di Singapura berbeda. Mereka hanya melanjutkan ya, hierarkinya adalah secondary school yang harus ditempuh oleh siswa selama 4 sampai 5 tahun. Artinya untuk level SD atau primary school sama, kelasnya atau levelnya ada 6 level, dan kemudian untuk masuk ke secondary school berarti dia melanjutkan ke sekolah 7 ya, sekolah 7, 8, 9, 10 lulus kalau di Singapura. Sedangkan kalau di Indonesia dia menempuh SMP 7, 8, 9, SMA 10, 11, 12. Artinya ketika Gibran ini mengklaim bahwa dia melanjutkan sekolah ke Orchid Park Secondary School, di mana di tahun 2002 Orchid Park Secondary School itu baru punya 2 level setingkat SMP kelas 7 dan 8. Artinya apa? Artinya Gibran mengulang lagi pendidikan SMP-nya. Jadi dia tidak bersekolah level SMA di Orchid Park Secondary School, tapi dia mengulang kembali SMP-nya di Singapura selama 2 tahun. Itu seperti yang disampaikan oleh kpu.go.id ya, bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School tahun 2002 sampai 2004. Berarti dia hanya mengikuti pendidikan di Orchid Park Secondary School selama 2 tahun di kelas 7 dan kelas 8. Nah, pertanyaannya, di mana Gibran Rakabuming ini mengikuti menjalani pendidikan SMA-nya? Karena pendidikan SMA-nya sama sekali tidak ada record, baik yang disampaikan di Prokompim, baik yang disampaikan di
Wikipedia maupun yang disampaikan oleh KPU. Karena apa yang disampaikan oleh KPU dan Kementerian Setnek juga Sekretaris Negara itu adalah pembohongan publik, ya, bahwa Gibran itu tidak pernah bersekolah SMA di Orchid Park Secondary School tahun 2002 sampai 2004 karena sekolah itu tidak menyediakan kelas 10, 11, 12, tidak ada di sana. Yang ada di sana baru kelas 7 dan kelas 8, artinya selevel SMP. Kemudian di halaman KPU, ya, ini pasti berdasarkan informasi yang diberikan oleh Gibran, dia kemudian SMA lagi di UTS Insert Sydney. Berapa lama? 3 tahun, 2004 sampai 2007. Ini jelas pembohongan publik. Kenapa? Karena UTS Insert Sydney ini bukan SMA, ini adalah lembaga kursus. Dan apabila Gibran memang betul-betul mengikuti kursus UTS Insert di Sydney, dia hanya mengikutinya sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan programnya, hanya berlangsung selama 6 bulan sampai 9 bulan, bukan berlangsung selama 3 tahun. Jadi ini area-area seperti ini secara data sudah jelas KPU melakukan pembohongan publik. Kementerian Sekretaris Negara juga melakukan pembohongan publik. Dan yang terakhir adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah juga melakukan pembohongan publik karena berani menyetarakan kursus, ya, UTS Insert Sydney itu disetarakan dengan SMK jurusan akuntansi kelas 12. Jelas itu pembohongan publik, ya. Nah, itu yang saat ini kami sedang melakukan pengumpulan data dan klarifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami sedang melakukan pengumpulan data, kami sedang melakukan klarifikasi, dan kami sedang melakukan permintaan data primer, yaitu kepada menteri, kepada wakil menteri, dan kepada pejabat terkait, yaitu dirjen, ya. Mudah-mudahan tadi saya juga sudah sampaikan, kami sudah WA ke Pak Menteri, kami sudah WA ke Pak Wamen, dan tadi saya juga barusan sudah menyampaikan video yang nanti kami akan langsung kirimkan ke Pak Menteri dan Pak Wamen. Diharapkan segera ada tindak lanjut dalam bentuk kami diizinkan untuk masuk ke kantor ini, dan kemudian kami akan melakukan audiensi yang berisikan penjelasan kami. Dan penjelasan ini sangat penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena apa? Supaya Menteri dan Wamen di Kabinet Bapak Presiden Prabowo Subianto itu tidak melanjutkan pembohongan publik, tidak melanjutkan kesalahan seperti ini lagi, seperti yang dilakukan oleh Menteri di zaman Joko Widodo pada saat Gibran itu menggunakan ijazah-ijazah ataupun dokumen-dokumen palsu ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan semakin jelas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami sedang melakukan penelitian, kami sedang melakukan pengumpulan data, kami sedang melakukan audiensi untuk mendapatkan data-data primer. Sama sekali kami tidak melakukan pencemaran nama baik maupun fitnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.